Selamat pagi, siang, sore, maupun malam rekan-rekan live designers yang saya cintai dan saya hormati. Bertemu kembali dengan saya Dimas Satyaresmana di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Oke, materi hari ini saya ingin memberikan materi terkait dengan purpose alias tujuan hidup alias ikigai kalau dalam bahasa Jepang. Nah, ada 6 buah pertanyaan yang bisa membantu Anda dalam menemukan tujuan hidup Anda. Ya, buat teman-teman yang masih mencari-cari apa tujuan hidup saya dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa menggunakan atau menjawab 6 buah pertanyaan ini agar teman-teman bisa mengetahui apa sih sebenarnya tujuan hidup Anda di dunia ini. Oke, sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik like, share video ini kalau dirasa bermanfaat, berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe. Oke, nah kita masuk ke materi yang pertama, pertanyaan yang ke-1. Pertanyaan yang ke-1 ini kita mencoba mengeksplor inner child Anda, anak kecil yang ada di dalam diri Anda. Saya sudah membuat sebuah vlog mengenai inner child, sosok anak kecil yang mengontrol kehidupan Anda, yang mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Kalau Anda ingin mempelajari mengenai inner child, bisa klik link di atas atau link di deskripsi video di bawah ya. Nah, pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Kalau Anda sebagai seorang anak kecil dan Anda masih berada di masa muda Anda dulu, kira-kira pengalaman apa yang menurut Anda paling berkesan? Misalnya waktu kecil dulu Anda senang melihat kalau orang tua Anda lagi ke bengkel misalnya, atau waktu kecil dulu misalnya Anda senang mengikuti orang tua Anda pergi ke suatu tempat untuk memancing dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang paling berkesan pada saat Anda kecil dulu, yang paling bermakna? Kejadian apa waktu Anda kecil dulu, waktu Anda masih masa muda dulu, yang menurut Anda pengalaman tersebut paling berkesan, paling bermakna? Ya, silakan Anda jawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan kedua ini terkait dengan figur. Pertanyaan kedua ini maksudnya misalnya, siapa sih tokoh atau figur yang menjadi idola Anda dan mengapa Anda mengagumi tokoh atau figur atau orang tersebut? Ya. Jadi misalnya Anda mengagumi sosok Elon Musk misalnya. Kenapa sih Anda kagum atau mengidolakan beliau? Atau Anda mengagumi sosok B.J. Habibie misalnya. Nah, coba Anda eksplor tokoh-tokoh mana saja yang kira-kira menjadi idola Anda, serta berikan alasan mengapa, why, mengapa Anda mengagumi sosok orang tersebut. Ya. Nah, itu yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa saja nilai-nilai? Nilai-nilai itu value maksudnya ya, core value ya, nilai-nilai inti ya, prinsip, keyakinan inti yang ada di dalam diri Anda saat ini. Nilai-nilai ini misalnya adalah saya harus kerja keras kalau mau sukses. Itu adalah salah satu prinsip atau keyakinan yang ada dalam diri Anda. Nah, ini terkait dengan paradigma atau citra diri Anda. Jadi citra diri atau paradigma ini terbentuk menjadi sebuah blueprint ketika kita berusia 0 sampai 7 tahun, dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip keyakinan inti inilah yang akan mempengaruhi dan salah satunya bisa menjadi mental block atau barrier Anda di masa depan. Jadi kita perlu mengetahui apa saja nilai-nilai inti, prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri Anda dan letaknya ada di level bawah sadar Anda. Silakan Anda gali, Anda eksplor lebih lanjut
terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya. Nah, itu yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Ya. Pertanyaan yang nomor 4. Yang keempat, ya, ini terkait dengan cause itu apa ya, penyebab. Jadi pertanyaan keempat ini, coba Anda ingat-ingat kejadian-kejadian apa saja sih kira-kira yang melekat di dalam hati Anda ketika Anda mengingatnya. Misalnya begitu Anda mengingat atau Anda membaca berita di koran, banyak cerita tentang tentang penyakit tertentu yang sedang menyebar, dan Anda merasa ingin terjun untuk membantu orang-orang yang mengalami penderitaan. Nah, itu adalah contoh kejadian-kejadian yang melekat di dalam hati Anda. Dan dari situ, dari kejadian tersebut, root cause tersebut, kira-kira Anda bertanya lagi, apa kira-kira ya keahlian atau profesionalitas Anda yang bisa membantu Anda agar kejadian tersebut menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bagian dari irisan antara mission dengan profession, gitu ya. Jadi begitu kita membahas di Ikigai, di lingkaran irisan Ikigai, ada mission, gitu ya, ada profession, ada vocation, gitu ya. Nah, ini saling mengiris satu sama lain, dan kita perlu menjawab hal tersebut agar kita bisa menemukan apa inti sesungguhnya dari tujuan hidup kita atau Ikigai kita. Nah, itu yang keempat, pertanyaan keempat. Pertanyaan selanjutnya yang kelima. Nah, ini terkait dengan masa depan Anda. Pertanyaan kelima kurang lebih seperti ini. Apa sih yang kira-kira bakalan Anda sesali 10 tahun dari sekarang apabila Anda tidak melakukannya hari ini? Coba Anda pikir-pikir, keputusan apa yang kalau hari ini tidak Anda ambil akan Anda sesali 10 tahun dari sekarang ke depan, 10 tahun ke depan, ya. Dan ini pertanyaan yang agak sulit dijawab, ya. Gak sembarangan orang bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi silakan Anda coba merenung dalam-dalam untuk mencari jawaban atas pertanyaan nomor 5 ini, ya. Oke, next, pertanyaan selanjutnya yang terakhir, yang keenam. Nah, ini terkait dengan kalau di buku saya ini adalah bagian dari menemukan tujuan hidup dengan cara membayangkan akhir hidup Anda itu sendiri, membayangkan pemakaman Anda. Bagaimana sih Anda ingin dikenang selepas Anda dimakamkan nanti? Ya, ini pertanyaan yang mendalam, tidak mudah juga untuk dijawab. Gitu ya. Jadi pertanyaan 6 ini terkait dengan legacy apa sih, impact positif apa yang Anda wariskan selepas Anda nanti meninggalkan jasad Anda ketika Anda meninggal dunia dan dimakamkan. Apa pidato yang akan diberikan oleh orang-orang terdekat Anda? Seperti apa sih Anda ingin dikenang pada saat Anda sudah tidak ada di dunia ini? Ya. Nah, itulah 6 buah pertanyaan yang bisa Anda ajukan kepada diri Anda sendiri untuk membantu mencari tahu apa sebenarnya tujuan hidup Anda di dunia ini. Ya. Nah, kalau Anda sudah berhasil menjawab 6 buah pertanyaan tersebut, maka Anda akan sedikit demi sedikit menemukan apa tujuan hidup Anda. Oke, itu aja sedikit materi dari saya hari ini. Jangan lupa klik like, share, berikan komentar, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.